Hello Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial berjudul Godfather of Harlem season kedua episode ke-6. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh pendeta Powell yang sedang memberikan ceramahnya terhadap para jemaatnya sekaligus memberikan informasi bahwa telah terdapat 3 pemuda yang telah hilang menaiki bus. Tetapi Paul menegaskan jika berita itu tak akan diangkat apabila orang yang kehilangan itu adalah orang pria berkulit hitam. Sebab di antara 3 pemuda yang menghilang itu ada 2 pemuda kulit putih yang ikut menghilang pula, sehingga membuat negara langsung berjuang dan memperhatikan berita kehilangan itu. Lantas Powell langsung mengajak jemaatnya untuk segera mendoakan keselamatan dari ketiga pemuda itu dan berharap jika mereka akan kembali dengan selamat. Sementara di sebuah restoran, Bumpy mulai memberitahu Malcolm bahwa istrinya terlibat dalam mengatur dan membayar bus yang mengirim ketiga pemuda itu. Malcolm menyebut misi tersebut adalah misi bunuh diri, serta Malcolm juga mengkritik jika seharusnya mereka dipersenjatai oleh senjata dan bukan oleh pamflet yang takkan menyelamatkan nyawa mereka sama sekali. Malcolm kini menduga bahwa ketiga pemuda itu telah mati dan juga jasad ketiga pemuda itu telah disembunyikan oleh sebuah klan. Namun sayangnya, sheriff setempat tak bisa membuat klan itu untuk berbicara di mana keberadaan dari jasad ketiga pemuda itu. Bumpy lalu memberitahu dirinya mampu membuat sheriff itu untuk berbicara. Sayangnya Malcolm menjelaskan jika pengadilan takkan menerima metode yang Bumpy lakukan untuk mendapatkan informasi ketiga jasad pemuda itu. Bumpy menanggapi hal ini dengan memberitahu jika ia akan cukup masa bodoh dengan pengadilan, sebab saat ini mereka lebih perlu tentang keadilan jalanan. Lalu Shin bergerak kepada klan Kluk-Kluk yang sedang melakukan ritual pembakaran. Sementara itu, Chin sedang berbicara dengan anak buahnya. Di sana istri dari Chin mulai mengomentari jika jubah yang ia kenakan sangatlah bau pesing. Chin mencoba menanggapi hal itu jika dirinya adalah melakukan suatu penyamaran agar bisa menjauhi FBI. Ia juga mempertanyakan kemana pengacara Yahudi yang telah ia sewa. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba saja FBI datang mengetuk rumah dari Chin untuk melakukan penangkapan terhadapnya. Di sana istri dari Chin meneriaki FBI bahwa suaminya yang hendak ditangkap adalah orang sakit. Dan Robert Morgenthau yang berada di situ menjelaskan jika ia mempunyai surat perintah untuk segera menangkap Chin. Tetapi tak lama kemudian ternyata pengacara baru Chin bernama Jonah Feynman datang membawa surat dari hakim yang menyebutkan bahwa kliennya itu sudah tak waras dan akan segera dikirim menuju rumah sakit jiwa. Sehingga membuat Morgenthau pun terpaksa harus melepaskan Chin kembali. Serta ia juga memuji Jonah dan Chin atas apa yang telah mereka lakukan. Morgenthau menegaskan ia takkan pernah menyerah untuk memenjarakan seorang Chin. Di kediaman Bumpy, ia meminta kepada Mei Mei untuk membiarkannya mengirim Chance ke tempat pemuda itu menghilang. Namun, Mei Mei menolak ide itu sebab ia takut suaminya akan tertangkap dan kembali dimasukkan ke dalam penjara. Bumpy juga menjelaskan bahwa FBI dan pemerintah telah mencari pemuda itu selama 3 bulan dan tak dapat menemukan hasil apapun. Mei Mei memberitahu setiap pria berkulit hitam yang menghampiri Mississippi akan digantung. Lantas Bumpy pun mempunyai ide baru, yaitu ia harus memilih orang kulit hitam untuk jadi suruhannya. Dan Mei Mei memberitahu Bumpy bahwa masalah itu adalah prioritas utama dari presiden. Serta ia juga meminta Bumpy untuk tak ikut campur karena masalah itu telah ditangani oleh pihak pemerintah. Bumpy lalu meminta kepada Mei Mei untuk segera datang ke kantor Powell dan meminta bantuannya agar bisa mendapatkan informasi. Namun Mei Mei masih menolak. Lalu tak lama kemudian, Bumpy dan Mei Mei kedatangan tamu yang tak diduga, yaitu Robert Morgenthau dari pihak FBI yang hendak menangkap Bumpy. Di sana Bumpy tak bisa mengelak atas surat tuduhan kepadanya sehingga ia mau tak mau harus ikut bersamanya. Bumpy juga meminta kepada Mei Mei untuk segera menghubungi Duncan agar bisa mengatur uang jaminan. Ketika Malcolm sedang membuat sebuah surat pidato, ia tiba-tiba mendengar Betty menjerit sehingga Malcolm dengan segera menghampiri istrinya untuk bertanya apa yang telah terjadi. Betty memberitahu bahwa hari ini telah terjadi 3 kali pelemparan batu terhadap rumah mereka. Malcolm menjelaskan jika aksi itu adalah suatu cara untuk mengintimidasi dirinya serta cara untuk membungkam Malcolm. Ia memberitahu kepada Betty dirinya tak bisa menyerah sekarang karena saat ini 3 pemuda itu sedang mempertaruhkan nyawanya agar orang-orang bisa memilih.
Lalu Betty pun langsung mendukung Malcolm untuk tak berhenti dalam memperjuangkan kebebasan mereka. Sebab Betty yakin perjuangan Malcolm adalah perjuangan untuk keluarga dan negaranya. Betty menjelaskan mereka akan memperjuangkan ini bersama-sama. Setelah Chin tiba di rumah sakit jiwa, Jonah langsung menghampirinya untuk memberitahu jika pemerintah atas ketidakwarasan Chin telah dibatalkan karena Morgan Chow bermain kotor dalam memenjarakannya. Jonah juga memberitahu Chin bahwa saat ini dokter akan memeriksa Chin akan segera digantikan, serta Chin juga mendapatkan tawaran kesepakatan dengan Morgan Chow, yaitu Chin harus mengadukan Bumpy beserta keluarganya kepada Morgan Chow. Yang tentu saja, Chin menolak hal itu secara mentah-mentah karena dirinya bukanlah seorang pengadu, yang membuat Jonah langsung meminta kepada Chin agar tetap berusaha tinggal di rumah sakit jiwa apabila Chin tak ingin masuk ke dalam penjara. Ketika Bumpy sedang di penjara, ia dihampiri oleh Morgan Chow yang meminta maaf karena telah menangkap Bumpy di depan istrinya. Bumpy menegaskan jika Morgan Chow melakukan hal itu dengan sengaja, dan Morgan Chow mencoba untuk membela dirinya sendiri bahwa banyak hal yang Bumpy pertaruhkan, sehingga ia berharap dengan tindakannya itu Bumpy mau mendengarkan alasannya. Lantas, Morgan Chow meminta kembali kepada Bumpy untuk bekerja kepadanya agar Bumpy mendapatkan perlindungan dari dirinya, yang membuat Bumpy menegaskan jika ia tak tertarik dengan tawaran itu, sebab dirinya bukanlah seorang pengadu dan ia juga hanya tertarik untuk melindungi keluarganya. Morgan Chow memberitahu Bumpy ia juga sedang berencana untuk memberikan penawaran kepada Chin, sebab Morgan Chow telah mendedikasikan hidupnya untuk menegakkan keadilan. Lalu, Morgan Chow membiarkan Bumpy memikirkan kembali tawaran yang telah ia berikan kepadanya. Setelah ditinggalkan oleh Morgan Chow, Bumpy kembali mengingat kenangan dirinya ketika ia dikunjungi oleh keluarganya. Di sana salah satu penjaga dengan sengaja memicu amarah dari Bumpy dengan merebut dan merusak boneka milik Margaret. Hal itu membuat Bumpy mengamuk dan langsung menghajar penjaga itu dengan sangat brutal. Namun sayangnya Bumpy tak bisa melawan para penjaga yang mencoba melerainya. Di satu sisi, Malcolm baru saja memperlihatkan pidatonya di hadapan Alice. Di sana Alice berpendapat jika pidato yang akan Malcolm sampaikan dapat membuat orang-orang membenci Malcolm. Serta Alice juga khawatir pidato itu akan membuat Malcolm terbunuh. Malcolm beralasan ia harus mengudarakan pidatonya segera karena ia ingin memberikan masa depan yang cerah untuk anak-anaknya. Dan Alice menanggapi hal itu dengan menjelaskan bahwa ia juga merasakan hal yang serupa kepada Margaret. Setelah tiba di rumahnya, Bumpy langsung mendapatkan sambutan yang hangat dari keluarganya dan Margaret memeluk Bumpy sambil bertanya apakah Bumpy akan memasuki penjara kembali. Bumpy menjelaskan kepada Margaret dirinya tak akan memasuki penjara lagi. Setelah Margaret masuk ke dalam kamarnya, Mei Mei memberitahu Bumpy Margaret akan sangat sedih apabila Bumpy masuk kembali kepada penjara. Dan Bumpy mencoba menenangkan Mei Mei dengan memberitahu bahwa ia sudah menangani semua itu. Ia juga memberitahu Mei Mei bahwa pemerintah telah mengajak suatu kesepakatan dengannya. Tetapi Bumpy menolak hal itu sebab ia tak mau kebebasannya direnggut oleh pemerintah. Mei Mei memberitahu bahwa ia telah menunggu Bumpy selama 11 tahun ketika ia berada di penjara Alcatraz. Namun ketika Bumpy masuk kembali kepada penjara, ia ragu bisa melakukan hal itu kembali. Dan Bumpy meyakinkan bahwa hal itu tak perlu Mei Mei lakukan kembali karena Bumpy tak akan memasuki penjara. Lalu tak lama kemudian kembali seseorang mengetuk rumah mereka. Orang itu adalah pengacara baru dari Bumpy yaitu Jonah yang merupakan pengacara dari Chin pula. Di sana Bumpy meminta kepada Jonah untuk menjadi pengacaranya karena Morgan Chow telah mengajak Bumpy untuk membuat suatu kesepakatan. Ia juga yakin Morgan Chow akan melakukan hal yang sama kepada Chin. Sehingga Bumpy yakin jika kepentingan di antara mereka sama. Bumpy pun lalu memberikan uang muka atas bayaran Jonah agar mau menjadi pengacaranya. Dan Bumpy memberikan idenya kepada Jonah untuk diberikan kepada Chin. Setelah mendapatkan ide seperti itu, Jonah dengan segera menemui Chin untuk memberitahunya jika Bumpy telah mengkontraknya. Dan Jonah menyebut bahwa mungkin saja Bumpy adalah kunci Chin bisa selamat dari penjara. Di kantor milik Powell, Mei Mei datang untuk meminta bantuan kepadanya, yaitu untuk mendapatkan berkas mengenai 3 pemuda itu. Awalnya Powell enggan untuk memberikan berkas, tetapi ketika Mei Mei meyakinkan Powell bahwa Bumpy mampu melakukannya, hal itu membuat Powell memberikan berkas itu kepada Mei Mei langsung. Dan ketika Bumpy melihat berkas itu, ia dihampiri oleh Alice yang hendak membicarakan jika di saat dirinya ditinggalkan oleh Bumpy ke Alcatraz, hal itu membuat dunia dari Alice seakan-akan runtuh. Kali ini, ia merasakan hal yang serupa untuk mencemaskan Malcolm.
Alice memberitahu ayahnya bahwa Malcolm akan menampilkan pidatonya yang sangat brilian, namun juga pidato itu provokatif. Sebab Malcolm mempunyai banyak musuh dan ia takut pidato itu akan membahayakan nyawanya. Bumpy mencoba menasehati bahwa Alice harus sesekali membiarkan pria keras kepala untuk melakukan tugasnya. Ia juga meyakinkan Alice bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di kediaman Malcolm, ia mendapatkan telepon dari seseorang yang memintanya untuk tak membicarakan pidato itu. Sebab apabila Malcolm membacakan pidatonya, maka ia tak akan segan-segan untuk mengebom rumah dari Malcolm. Lalu di kantor milik Bumpy, ia dihampiri oleh Ernie dan Jonah. Di sana Bumpy memberikan misi kepada Ernie untuk pergi ke tempat pemuda itu menghilang agar bisa mencari jasad ketiga pemuda tersebut. Ia juga meminta Ernie untuk membuat klien kluk-kluk untuk berbicara mengenai letak jasad dari ketiga pemuda tersebut. Ernie pun dengan segera menerima tugas itu dan meyakinkan Bumpy bahwa dirinya tak akan mencemaskan klien kluk-kluk sebab dirinya sangat tak menyukai mereka. Lalu setelah Ernie pergi meninggalkan Jonah dan Bumpy, Jonah memberikan surat dari Chin untuknya. Di satu sisi, Stella menghampiri ibunya yang sedang memasak untuk Chin yang sedang berada di rumah sakit jiwa. Di sana Stella memuji bahwa aroma masakan ibunya sangatlah lezat dan ia juga berpendapat bahwa Chin seharusnya tak mendapatkan makanan seperti ini. Karena Stella juga pernah mendapatkan makanan seperti di rumah sakit jiwa berkat dari ayahnya sendiri. Dan Stella juga berpikir jika dengan masuknya Chin di rumah sakit jiwa adalah karena karma dari dirinya. Mendengar hal tersebut membuat ibu Stella menegaskan jika ia seharusnya tak memerangi ayahnya sendiri. Ketika Chin sedang mendapatkan interogasi dari dokter suruhan Morgenthau, Chin dengan sengaja memakan obat terlebih dahulu sehingga hal itu membuat Chin menyerupai orang gila sungguhan. Dan dokter mencoba untuk bertanya apakah Chin memakan obat terlebih dahulu. Awalnya Chin menjawab pertanyaan itu dengan melantur. Namun makin kesini Chin menjelaskan jika ia baru saja meminum LSD agar bisa meyakinkan dokter bahwa dirinya gila dan bisa secara hukum melawannya. Di kediaman Malcolm, ia mempergoki Betty sedang membaca pidato miliknya. Betty memuji bahwa pidato yang akan Malcolm berikan sangatlah brilian. Namun Malcolm sangat pesimis bahwa pidato yang akan ia bacakan hanyalah akan memancing lebih banyak kekerasan kepada keluarga mereka. Lalu Betty mencoba meyakinkan Malcolm bahwa ini adalah jalannya dan akan menjadi salah apabila Malcolm menyangkalnya. Ia juga berjanji Malcolm bahwa dirinya dan anak-anak akan baik-baik saja apabila Malcolm membacakan pidato itu. Di dalam kantor Powell, ia bertanya alasan Morgenthau melibatkan Bumpy dalam pemungketan itu. Morgenthau menjelaskan bahwa Bumpy telah berjualan narkoba, tetapi Powell juga memberitahu jika tujuan ia menyewa Morgenthau adalah agar dirinya bisa melonggarkan cengkraman mafia Italia di kota Harlem. Morgenthau memberitahu bahwa Chin telah bekerja sama dengan Bumpy untuk memasarkan narkoba. Dan Powell kembali menegaskan Morgenthau bahwa mungkin saat ini Bumpy sedang melakukan pekerjaan yang sangat berharga untuk pemerintah. Morgenthau menegaskan bahwa jika Bumpy tak dituntut, maka kasus melawan Chin dan keluarga akan menjadi sangat berantakan. Dan Powell meyakinkan Morgenthau Bumpy adalah penjahat yang baik bagi Harlem, berbeda dengan para mafia Italia yang hanya bisa menggerogoti Harlem saja. Powell juga menjelaskan bahwa ada penjahat yang melakukan perbuatan baik. Morgenthau menduga Powell sedang melindungi Bumpy temannya dari tuduhan itu, sehingga ia bertanya apa hal yang membuat Powell melindungi Bumpy. Tetapi sayangnya Powell enggan memberitahukan hal tersebut. Saat ini Bumpy menghampiri Jin dan Tuan 98 untuk bertanya terkait berita penangkapan dirinya dan Chin. Jin menjelaskan jika ia besok akan meninggalkan kota itu sebab dirinya takut dirinya akan terkena imbasnya apabila masih berada di kota. Bumpy mencoba menjelaskan kecurigaannya. Tuan 9 telah membuat kesepakatan dengan FBI. Lalu Jin mencoba menjelaskan bahwa semua itu mungkin adalah ulah dari Bonanno. Namun Bumpy menegaskan Bonanno bukanlah seorang pengadu. Bumpy memberitahu bahwa Tuan 98 lah yang telah mengkhianati mereka sebab Tuan 98 juga ketika mendapatkan sayatan dari Bumpy dengan begitu saja mau memberikan informasi keberadaan dari Jin. Lalu Jin menjelaskan ia akan segera membunuhnya apabila Tuan 18 akan mengkhianati mereka. Lalu Bumpy memberitahu bahwa informannya menjelaskan FBI telah bekerja sama dengan Tuan 89 untuk mendapatkan hak kekebalan di kota ini dan Harlem, yang membuat Bumpy pun memberikan pistol kepada Jin untuk membunuhnya yang telah mengkhianatinya. Di kantor Powell, Morgenthau mencoba meyakinkan Powell jika orang yang ia lindungi adalah orang yang berkemungkinan akan menghancurkan masa depan dari Harlem. Kembali kepada Bumpy yang saat ini memaksa Jin untuk segera membunuh temannya sendiri. Ia juga menegaskan bahwa apabila Jin tak membunuh Tuan 98, maka Chance akan segera membunuhnya. Lalu ketika Jin memencet pelatuk dari pistol itu, dengan segera Bumpy juga menembak kepala dari Jin.
Bumpy memberitahu Jin telah mengkhianati dirinya karena Jin telah membuat kesepakatan untuk mendapatkan hak kekebalan dari Morgenthau. Bumpy juga menjelaskan jika Jin bersedia membunuh Tuan 98 untuk menutupi kesalahannya. Dan Bumpy meminta Tuan 98 untuk bekerja dengannya. Karena pada tahun 1964 akan menjadi tahun yang sangat eksplosif bagi sejarah Amerika. Sementara itu, Ernie berhasil akhirnya meringkus anggota dari Ku Klux Klan serta berhasil mengikatnya di pohon. Ernie mencoba untuk mendapatkan informasi di mana letak pemuda itu hidup dan mati. Yang awalnya Ernie hanya menyiksa mereka dengan pukulan. Ketika Malcolm sedang membacakan pidato, ia langsung menjelaskan bahwa saat ini dirinya berbicara sebagai korban dari demokrasi Amerika. Karena saat ini mereka belum melihat demokrasi yang dimimpi-mimpikan oleh negara mereka. Karena saat ini juga masih ada kesenjangan antara anak kulit hitam dengan anak berkulit putih. Di mana anak berkulit putih lebih sering mengalami rasisme dan penindasan dari orang berkulit putih. Serta Malcolm juga menyarankan mereka sudah saatnya mengubur masalah dengan perbedaan antara warga Amerika sendiri. Sebab mereka semua mengalami masalah yang sama, yaitu masalah yang membuat kalian menderita. Entah kalian penganut baptis, metodis, muslim atau nasionalis. Karena mereka juga mulai hari ini harus mendewaskan diri mereka secara politik. Saat ini Ernie sedang mencoba cara keras agar mendapatkan informasi keberadaan dari pemuda dengan cara membakar salah satu di antara klan Ku Klux itu. Dan ketika melihat rekannya terbakar, anggota Ku Klux Klan langsung memasang wajah yang sangat ketakutan. Dalam pidato Malcolm, ia menyebut apabila orang yang mendengarkan pidato itu tak lagi melihat atau mendengar Malcolm dalam kehidupan mereka, dan apabila kebetulan Malcolm mati esok hari, ia ingin mereka percaya jika Malcolm mati dengan mengatakan suara atau peluru. Saat ini berita memberitahu jika jasad dari ketiga pemuda itu telah berhasil ditemukan di bawah bendungan. Pembawa acara memberitahu jika informan dari jasad itu telah dikenal sebagai Tuan Mr. X. Dan ketika melihat berita tersebut, Margaret bersyukur karena telah terdapat Tuan X yang berhasil membantu polisi dan FBI untuk mencari ketiga pemuda aktivis tersebut. Bumpy pun ikut tersenyum karena Tuan X telah melakukan kerjanya dengan cukup baik. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Morgenthau yang sedang menelepon seseorang untuk memberitahu bahwa kasusnya telah berantakan. Serta ia juga meminta orang itu untuk segera bersaksi agar bisa membantu kasusnya. Dan pembahasan mengenai Godfather of Harlem season kedua episode ke-6 pun berakhir di sini. Bagaimana tanggapan kalian dengan garapan series terbaru kami? Apakah kalian cukup puas dengan setiap plotnya? Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kritik serta saran yang membuat channel ini tetap menjadi channel pembahasan film yang terbaik. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.